سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila safa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ummatina sanusan fadal kitab salihah syawalillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahmatullah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat rahmat oleh Allah, kasih sayang Allah, sehingga masih bisa untuk menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid, diteruskan dengan mendengarkan ngaji bareng, membaca kitab Al-Adhkar. Moga-moga yang kita lakukan ibadah di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi an raf'is sauti indal qitali li ghairi hajatin. Babun nahyi, bab tentang larangan an raf'is sauti, untuk meninggikan suara, indal qital, ketika berperang, li ghairi hajatin, yang tidak ada hajat. Ketika perang, ya, orang yang berperang itu dilarang mengeluarkan suara yang keras. Ya. Jadi umpama kalau ya, karena dulu itu masih memang ya belum canggih persenjataan, ya, sehingga dalam berperang itu ya sembunyi-sembunyi dulu, ya sebelum ketemu musuh. Nah, itu tidak boleh ya, untuk mengeraskan suara supaya nggak terdengaran musuh. Ya, kalau omong-omongan banter dari jauh sudah terdengar oleh musuh, hingga ya musuh mungkin karena mendengar, ya mereka siap-siap ya, untuk melawan berperang. Nah, ini diajarkan oleh Rasulullah ya, ketika pasukannya Rasulullah, para sahabat itu ikut berperang, ya, nggak boleh keras-keras suaranya, nggak boleh banter. Warawaina fi sunani Abi Dawud, kami riwayatkan dari kitab Sunan Abu Dawud, an Qais bin Ubad Tabi'i rahimahullah, dari Qais bin Ibad At-Tabi'i rahimahullah, semoga Allah merahmatinya,
Qais bin Ubad, seorang tabi'in. Qala, Qais berkata, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakrahuna sauta indal qital. Yakrahuna, mereka benci as-sauta, ya, bersuara. Jadi, mereka ya benci dengan suara yang keras, ya, indal qital, ketika perang. Mungkin kalau perlu dengan teman, ya mungkin ya bisik-bisik, mungkin omong ya ala kadarnya, ya, kecuali mungkin ada keperluan yang lain yang memang perlu ya bersuara keras. Mungkin pasukan di belakang ya, ingin omong dengan panglima perangnya di depan, ya mungkin ya, semacam itu harus dengan suara keras, nggak suara ya pelan, ya. Yang di depan atau panglimanya di depan tidak kedengaran, itu pengecualian, ya. Jadi mereka tidak suka, tidak senang para sahabat Rasulullah itu ketika berperang bersuara keras. Babu qaulir rajuli fi halil qital, ana fulanun li irghabi aduwihi. Berikutnya bab ucapan seseorang ketika berperang, saya adalah fulan, li irghabi aduwih, untuk menakut-nakuti musuhnya. Jadi ketika berperang dengan suara lantang berkata, saya adalah fulan, saya adalah Syiah, saya adalah Umar bin Khattab, saya adalah, dan seterusnya, ya, untuk menakut-nakuti musuh, ya, supaya musuh itu takut, ya, gemetar, ya, karena akan menghadapi, ya, seorang yang punya nama besar. Rawaina fi sahihail al-Bukhari dan Muslim, kami lihatkan dalam kitab sahihnya al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Hunainin, beliau bersabda ketika berperang Hunain, gitu. Jadi ketika Rasulullah perang Hunain, perang Hunain ini sudah diceritakan oleh Yai Cici Abdul Razak, salah satu perang yang diikuti oleh Rasulullah, terjadi setelah Fathul Makkah. Jadi setelah kembalinya kota Mekah ke pangkuan umat Islam, ya, itu ada perang Hunain tahun sama-sama tahun 8 Hijriah, ya. Jadi kalau Fathul Mekah itu di sejarah disebutkan pada bulan Ramadan, ya. Sedangkan perang Hunain itu setelah Ramadan, ya, sebelum berganti tahun 9 Hijriah. Jadi kalau sudah Ramadan berarti tahun Hijriah tinggal 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah.
Hijjah ya. Setelah terjadi Fathu Makkah, itu suku Hawarin ya, masuk salah satu suku yang besar di kota Makkah, itu merencanakan perang ya. Bahkan ada yang berpendapat mereka sudah merencanakan sebelum Fathu Makkah ya. Tapi berpendapat setelah Fathu Makkah ya, tokoh sukunya itu punya kekhawatiran nanti kalau sudah Fathu Makkah ini ya, suku Hawarin itu akan diserang oleh umat Islam, sehingga kepala sukunya ya mengumpulkan para sukunya untuk perang duluan, dikumpulkan ya, suku Hawarin ini ya, juga di antaranya ada di dalamnya karena dia ya, suku Hawarin itu mengepalai beberapa suku di sana, di antaranya ada suku Sabit ya, itu juga ikut di dalamnya ya, dikumpulkan pasukan perang 30.000 orang. Ketika perang semua orang perempuan, anak-anak, hewan disuruh membawa, mengeluarkan semua, digiring untuk ikut berperang. Jumlah umat Islam yang disiapkan oleh Rasulullah pada saat itu sekitar 20.000 orang, masih kalah banyak ya, masih kalah banyak. Tapi ya, dibandingkan dengan perang Badar ya masih lebih banyak perang Hunain kalau bandingannya ya, 30.000 orang ya, musyrikin, 20.000 orang Muslim ya, dari sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Nah, kalau perang Badar itu sepertiganya 10.000 orang musyrik ya, 10.000 ya, orang Muslim. Nah, dibandingannya ya sih besar perang Hunain jumlah pasukan umat Islam pada saat itu. Nah, setelah Rasulullah berikan arahan dalam berperang, termasuk ya kebijakan-kebijakan ya, berperang, strateginya ya, kemudian maju ya, berperang di daerah Hunain itu melawan orang-orang musyrikin dari suku Hawarin. Hawarin ini awal umat Islam menang. Dengan kemenangan itu karena ada ya harta rampasan perang, dalam arti tadi saya sebutkan bahwa hewan-hewan ya, dianggap sudah musuh menyerah ya, seperti pada waktu perang Uhud kan begitu, dianggap sudah menyerah. Akhirnya umat Islam ya tergiur dengan harta rampasan ya, sama di perang Hunain ya. Nah ternyata suku Hawarin ini lari sembunyi ya. Setelah umat Islam ngambil rampasan perang, keluar ya, kemudian memanah berperang,
akhirnya umat Islam kocar-kacir, dan mundur. Akhirnya oleh Rasulullah ya, dikumpulkan kembali, disatukan kembali untuk melawan ya, musuh kaum musyrikin ya. Di perang Hunain ini umat Islam akhirnya menang karena bersatu kembali ya. Jadi rampasan perangnya ditinggalkan dulu ya, tidak dibawa ya, kembali ke medan perang bersatu ya, akhirnya bisa mengalahkan ya, suku Hawarin. Setelah benar-benar kalah mereka mundur, baru rampasan perang itu dikumpulkan Rasulullah dan dibagi Rasulullah secara adil ya. Dan termasuk diantaranya seperti ketika Fathul Mekah ya, jadi perlawanan perang itu asalkan tidak benar-benar melawan ya, itu akhirnya mereka pun ya, diampuni dan akhirnya banyak yang masuk Islam. Inilah kebijakan Rasulullah dan sifat Rasulullah ya, yang maha pemaaf, maha penyantun, sabar dan seterusnya, yang harus kita contoh sebagai uswah hasanah dalam kehidupan. Nah, ketika Rasulullah pada waktu perang Hunain disebutkan Rasulullah mengucapkan anan nabiyyu la kadzib ana ibnu Abdul Muthalib ya, dengan suara lantang Rasulullah menyampaikan ya kepada musuh ya, pada saat itu ya, kaum Hawarin pada perang Hunain itu ya, saya adalah seorang nabi, anan nabi la kadzib, saya bukan pendusta, pembohong. Ana ibnu Abdul Muthalib, saya adalah anak turunnya Abdul Muthalib ya, kakek beliau, mbah kongnya beliau itu namanya Abdul Muthalib, seorang yang perkasa ya. Jadi ketika berperang ya, boleh ya, ngomong ya, menyatakan dirinya itu si A. Di sini Rasulullah mengatakan saya adalah nabi ya, bukan seorang pembohong, pendusta, dan saya adalah anak turunnya Abdul Muthalib. Ini untuk menakut-nakuti musuh li'irabi aduwih ya, li'irabi aduwih. Warawayna fi sahihima, dan kami lihatkan dalam kitab sahih keduanya yaitu Al-Bukhari dan Muslim, an Salamah bin Aqwa, dari Salamah bin Aqwa, anna Aliyan lamma baraza marhaban al-Khaybari qala Ali radhiyallahu an. Salamah bin Aqwa mengatakan ya, dalam berperang ya, anna Aliyan radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhuma lima baraza marhaban al-Khaybari ya, ketika ya, beliaunya itu perang ya, perang tanding ya, di berlaga perang itu berada
di bangsa Al-Khaybari, ya. Ali mengatakan marhaban Al-Khaybari, ya. Selamat, ya, datang, ya, bangsa Al-Khaybari. Qala Ali sallallahu alaihi wasallam, qala Ali radhiyallahu an, qala Ali radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an berkata, ya, dalam perang hadapi bangsa Khaybari itu, suku Khaybari, analladzi sammatni ummi Haidar, ana adalah saya, katanya Ali radhiyallahu an, alladzi sammatni ummi, yang ibuku memberikan nama kepadaku Haidar, macan, ya, singa. Jadi singa, Haidar, macan. Ini untuk menakuti musuh. Saya diberi nama oleh ibuku adalah singa, ya, yang tidak kenal mengalah, ya. Jadi selalu, ya, kalau hewan singa di hutan itu ya mencari mangsa, ya. Itu kata Sayyidina Ali. Rawaina fi sahihaihima, itu pula diriwayatkan dalam kitab sahih keduanya, Al-Bukhari dan Muslim, an Salama aidan, dari Salama juga, annau qala fi hali qitalihi, ya, bahwasanya dia, ya, mengucapkan ketika berperang, alladzina gharu alal liqah, ya. Jadi Ali mengatakan, ya, mereka itu, ya, orang-orang yang perang dan lari, itu seperti, ya, di atas alal liqah, ya, unta perempuan, ya, unta perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu istibabir rojaz alal mubarazah. Berikutnya bab tentang dianjurkan, disunatkan, ya, untuk berpuisi, rojaz, ya, ketika halal mubarazati, ya, perang tanding, ketika, ya, di laga perang, di medan perang, itu dianjurkan untuk berpuisi, bersyair, bersyair, ya, nembang. Fihil ahaditsul muqaddimah fil babil ladzi qabla hada, ya, banyak hadis yang terdahulu telah menerangkan bab ini. Wa rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Barra bin Azib, ya, dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, annahu qala lahu rajulun, hanya dia berkata, qala lahu rajulun, dia berkata kepada, ya, seorang laki-laki. Jadi annahu qala lahu rajulun, jadi seorang laki-laki, ya, berkata kepada
Rasulullah, afarartum yauma Hunain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah kamu semua akan lari dari perang Hunain ini, pada perang Hunain ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi orang laki-laki ini mengatakan kepada Barra, apakah kamu, ya, pasukan muslim, pasukan umat Islam ini, ya, akan lari, ya, pada perang Hunain meninggalkan Rasulullah? Faqala al-Barra, al-Barra menjawab, lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yafirra, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yafirra, tidak lari. Laqad ra'aituhu wa huwa ala baghlatihi al-baydha'i, sungguh aku melihat Rasulullah, ya, beliau di atas bigholnya yang putih, ya, di atas kelana beliau yang putih. Wa inna, sungguhnya Abu Sufyan al-Haris, sungguhnya Abu Sufyan bin Haris, akhidun bila jimaiha, yang akhidun memegangi bil jamiha, kendalinya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, berkata, anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib, saya adalah nabi, la kadzib, ya, bukan seorang pendusta, saya adalah ibnu Abdul Muthalib, ya, anak turunnya atau keturunannya Abdul Muthalib. Ini diantara rojas, ya, di tembangan Rasulullah. Lagunya mungkin anan nabi la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib, anan nabi la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Untuk tadi menakut-nakuti musuh, tapi ini dilakukan, ditembangno. Fi riwayatin fanazala wada'a wantasara, dalam satu riwayat disebutkan fanazala, Rasulullah turun, ya, dari kelananya, wada'a, beliau berdoa, wantasara, dan beliau minta pertolongan kepada Allah. Waraina fi sahihaihima anil Barra aidan, ya, juga di Barra, juga dari Barra, ya, dalam kitab sahih keduanya Al-Bukhari dan Muslim. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Barra, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kilu ma'anat turaba yaumal ahzab, ya, jadi Rasulullah SAW memindahkan bersamaku, ya, at-turab yaumal ahzab, yaitu debu at-turab dipindah oleh Nabi, ya. Kata Al-Bara, aku melihat Rasulullah, ya, Rasulullah memindahkan debu, ya, bersamaku yaumal ahzab, pada waktu perang. Waqat rawa at-turabu bayadu batnihi wa huwa yaqul, dan, ya, sungguh telah menutupi waro at-turab, debu itu, bayanu batnihi, putihnya perut Rasulullah, wa huwa yaqulu, dan beliau kemudian, ya, mengucapkan, ya,
bersyair, Allahumma la anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa sabbitil aqdama in laqaina innal awla qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina. Ya. Jadi syair atau tembang ini ya, itu permintaan, bahkan doa juga kepada Allahumma ya Allah laula anta, sekiranya engkau tidak ihdadaitana, ya, memberikan petunjuk kepada kami, wala saddaqtana, ya, jadi andaikan Allah itu ya tidak memberikan ya, petunjuk kepada Rasulullah, pertolongan kepada Rasulullah, mahdadain kami tidak memperoleh petunjuk, ya. Wala saddaqtana, kami tidak bersedekah, wala sholena, dan aku ya kami tidak sholat. Fa'anzilan sakinatan alaina, maka turunkan ketenangan, ketenteraman alaina kepada kami. Wasabbitil aqdama, ya, dan kokohkan ya, langkah-langkah kaki kami ketika berperang, in laqaina, ketika ketemu musuh, ya. Kuatkan, kokohkan kaki-kaki kami ya, untuk bertempur ya ketika ketemu musuh. Innal aula qad baghaw alaina, sungguhnya musuh itu ya telah baghaw alaina, ya, melampaui batas kepada kami. Ya, idza aradu fitnatan, jika mereka itu ya menguji kami, ya, atau apa fitnatan, ya, itu berperang, misalnya ujian ini, abaina, pasti aku kalahkan, ya. Kalau mereka akan memfitnah, pasti aku cegah. Kalau bisa diartikan, jika mereka itu ya berperang, ya, harapkan ingin berperang, abaina, pasti aku kalahkan. Ini tembang Rasulullah ketika ya, berperang. Jadi juga ungkapan tembang itu adalah permintaan atau doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warana fi Sahih Bukhari Anasin radhiyallahu anhu qala, kami dapatkan dari Sahih Al-Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, berkata, ja'alal muhajirun wal ansar, sahabat muhajirin dan ansar ya, mereka ketika berada yaghfirunal khandaq, untuk menggali ya parit ya, di sebelum perang Khandaq itu ya, untuk benteng supaya musuh tidak langsung nyerang, itu digali parit ya, al-Khandaq, wa yanquluna turab, dan memindahkan ya, tanah-tanah atau debu ya, ala mutunihim aidzuhurihim, untuk nutupi ya, juga apa ini punggung mereka ya, dengan jadi mengangkut ya, memindah turab itu ya di atas punggung mereka ya. Wa yaquluna, dan mereka orang-orang muhajirin dan ansar itu sambil mengatakan, nahnul ladzina bay'u Muhammadan alal Islam ya.
kami adalah orang-orang ya, yang benar-benar baya'u Muhammadan, yang berada membela Muhammad ya. Jadi yang telah baiat ya, orang-orang yang berbaiat dengan kebenaran Muhammad alal Islam, terhadap agama Islam. Afiriyatin alal jihadi ma bakina abadan ya. Jadi telah berbaiat kepada Rasulullah, orang-orang yang baiat kepada Rasulullah untuk perang ya. Ma bakina abadan ya. Perang selama ya, lamanya ya. Jadi ketika kalau Rasulullah ya menyuruh mereka untuk berperang, orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansar itu mereka sudah berbaiat pasti ya akan perang, akan jihad ya selama-lamanya, nggak akan meninggalkan Nabi Muhammad. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhum, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada mereka ya, Allahumma ya Allah, innahu la khaira illa khairul akhirah, sungguhnya tidak ada la khaira, kebaikan itu, illa khairul akhirah, kecuali kebaikan akhirat. Wa barik fil ansari wal muhajirat, maka berkailah orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Jadi Rasulullah mendengarkan sahabatnya dari kaum Muhajirin, kaum Ansar, kalau mereka telah berbaiat kepada beliau dengan Islam ya, dengan jihad untuk selama-lamanya, lalu Rasulullah ya, menjawabnya ya, dengan doa Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah, ya Allah, sungguhnya tiada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Wa barik fil ansari wal muhajirah, maka berkailah, berilah keberkahan ya pada orang-orang kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Jadi ini ketika terjadi jihad perang dulu pada zaman Rasulullah ya, kita diberikan tuntunan semacam itu. Ini bisa dipraktekkan yang lain ya, tidak harus dengan berperang ya. Jika memang orang-orang itu sama visi misi dengan kita harus selalu berdoa, mendoakan orang-orang yang bersama kita, ngapunten ya. Ya, jadi ini tuntunan Rasulullah semacam itu ya, seperti saya takmir, dia selalu mendoakan takmir-takmir yang lain, jamaah masjid ya, untuk selalu diberikan keselamatan oleh Allah ya. Jadi ya walaupun hanya dengan doa itu Fatihah, karena apa, Al-Fatihah 5 quri'ah lah. Surat Fatihah itu tergantung ya apa yang dimaksudkan oleh orang yang membacanya ya. Jadi doa komunikasi dengan Allah, ya Allah, mudah-mudahan ya para takmir masjid, pengurus yayasan, ya jamaah masjid Al-Hikmah ini diberikan kesehatan, keselamatan, kebaikan dalam hidupnya, bahagia. Al-Fatihah itu sudah ya mendoakan ya, walaupun tidak secara langsung ya Allahumma sallimna wa sallim ya takmir masjid ya muassis Darul Hikmah dan seterusnya, enggak, walaupun tidak bahasa Arab ya, dengan ungkapan dalam hati ya, kemudian baca Fatihah itu sudah merupakan doa ya. Ini ya kita semuanya ini juga berada dalam jihad ya, jihad yang bukan berbentuk perang ya. Jadi apa istilahnya, takmir masjid
ya, itu harus nawaitunya jihad, tidak nawaitu yang lain, ya, untuk memakmurkan masjid. Ya, sebab godaan-godaan banyak, ya, apakah itu berupa omongan maupun rupa yang lain. Kalau nggak niat benar-benar jihad, ya lillah karena Allah, itu mudah, ya, katanya YJJ apa, motung, ya, ya. Jadi akhirnya nggak ke masjid, ya, nggak jadi pengurus, nggak patek gitu kan, akhirnya nano pateknya barang itu kadang-kadang, ya, daripada membuat hati tidak tenang, pikiran tidak tenang, yaitu namanya jihad, ya pasti, ya, mengalami, ya, harus berpikir, memikirkan, ya, bagaimana memakmurkan masjid, ya, dan seterusnya. Ya, tantangan, godaan itu mesti ada. Nah, ya, di samping, ya, para jamaah mendukung langkah-langkah pengurus, ya, sudah saya di belakangnya aja, ya, Ustadz Pak Jiwarno, Pak Ji Bambang, ya, itu kan berarti sudah beat semacam begitu itu, ya, ya, tetap akan membantu, ya, semua kegiatan-kegiatan kemasjidan. Nah, kita yang diikuti, ya, yang dibela, ya, oleh para jamaah, ya, maka kita harus juga mendoakan kepada para jamaah. Insya Allah, ya, pengurus yang lain insya Allah sama, sudah ngerti semacam itu Pak Jiwarno dan yang lainnya, ya, selalu mendoakan juga, ya, jamaah-jamaah Masjid Al-Hikmah, ya, untuk kebaikan dan lebih baik. Jamaah rahmatullah, saya kira, ya, kita akhiri, ya, masih ada 2 bab, ya, 3 bab, ya, 9, 10, 11. Dalam jihad masih ada 3 bab. Insya Allah kita teruskan minggu depan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sahabat alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah